Bukan. Nah itu tanda sekarang Bu Mega. Jadi kanker itu sendiri adalah dia sel sel yang tumbuh di badan kita, di organ-organ badan kita, tapi dia itu selnya memakan sel-sel badan kita sendiri. Jadi kanker itu jadi saya pernah ketemu sama ibu pengurus Yayasan Kanker Anak Indonesia. Itu yayasannya itu diletakkan negara. Jadi waktu itu saya tanyakan kenapa nih anak-anak ini tuh bisa kena kanker, padahal dia usianya masih belum 10 tahun tapi mereka udah bisa kena kanker. Jadi ternyata saya tanya ke si ibu ini, jadi sebetulnya kanker itu kalau secara penelitian itu hanya 3-4% saja yang dia itu diturunkan. Selebihnya itu adalah gaya hidup, makanan, kemudian pola hidup, tidur, rajin olahraga atau tidak, kemudian apakah dekat dengan orang yang punya gaya hidup yang kurang sehat, misalnya merokok atau mungkin bekerja di pabrik atau yang terpapar oleh zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi sebetulnya dokter sendiri pun mengatakan bahwa mungkin 3-4% itu kanker itu genetik. Jadi selebihnya itu mau kita kayak dapat lotre aja Bu. Kalau dapat ya dapat aja gitu. Itu kembali lagi ke kita, gaya hidup kita sendiri. Dua alat suci itu yang kita pergunakan, yang satu untuk menyusui, yang satu untuk melahirkan, ya kan? Untuk melahirkan. Nah, oh iya. Nah itu nanti juga akan ke situ. Nanti habis ini suaminya, yang masih ada suaminya diwawancara ya. Anak rumahan. Oh, anak rumahan. Nah, kemudian ini ada disampaikan juga data bahwa kanker serviks ini kayaknya sih kalau ini di Indonesia ya. Jadi ini data dari Rumah Sakit Sarjito di Jogja, ini bahwa kasus kanker serviks di Indonesia sendiri itu dari tahun 2008 sampai 2014 itu ternyata semakin tinggi. Terutama 2014 itu ada dari bulan September 2016 sampai 2018 ya. Jadi 2014 itu ada peningkatan sekitar 22% kasus kanker serviks yang terjadi di seluruh Indonesia. That's why ini kayaknya mungkin kita sebagai perempuan yang berdaya dan pintar dan smart itu kayaknya kita perlu belajar tentang kanker serviks. Nah, kemudian seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kanker itu bisa terjadi kalau kita gaya hidupnya mungkin kurang mendekatkan diri pada Tuhan. kurang sehat. Jadi siapa saja perempuan-perempuan yang mempunyai resiko untuk terkena kanker serviks. Yang pertama adalah perempuan-perempuan yang aktif secara seksual dan suka berganti pasangan. Untungnya kita mengenal perkawinan monogami, ya toh. Yang suka berganti pasangan. Kemudian untuk perempuan yang sudah berhubungan seksual itu di bawah usia 20 tahun. Sendiri. Jadi itulah kenapa mungkin BKKBN itu menyarankan menikah itu kalau perempuan di usia 20 ke atas ya kan, karena mungkin secara kesehatan reproduksi sendiri itu juga lebih siap ketika usianya 20 tahun ke atas. Tapi kan bisa dinaikkan. Kemudian untuk orang yang memang sudah membawa penyakit menular seksual. Jadi ada yang namanya cakep banget, namanya gue itu namanya Raja Singa itu. Wah, kayaknya aku ganteng banget padahal aslinya bikin vitamin B gitu kan. Habis itu ada lagi mungkin HIV itu salah satu orang yang punya resiko untuk menularkan penyakit
menular seksual juga. Itu. Kemudian siapa lagi? Yang pertama tadi apa? Orang yang mempunyai resiko untuk kanker serviks yang pertama adalah Berganti pasangan. Kemudian perempuan yang Di bawah di 20 bawah Di usia bawah usia 20 tahun. 20 Ini saya pertegas lagi karena nanti ada pertanyaan dari Bu Pri. Kemudian yang ketiga apa? Faktor genetik. Bukan. Penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual. Ini yang mempunyai resiko untuk terkena kanker serviks. Kemudian yang berikutnya adalah ini lagi kembali lagi ke gaya hidup ya. Jadi individu atau perempuan yang merokok. Kemudian ada lagi ada kerabat. Nah ini lagi yang genetik ya, mungkin faktor yang paling sedikit itu genetik, itu ada kerabat yang mempunyai kanker rahim juga. Jadi sekarang mungkin bisa dicek tetangga saudara atau apa. Kebetulan saya sharing 2 bude saya itu meninggal karena kanker. Yang satu itu suster, dia kanker payudara, yang satu itu tidak menikah, dia kanker rahim. Di situ dua-duanya perempuan itu semua organ itu tidak terpakai sama sekali kan, payudara, dan dia suster tidak menyusui, kemudian ada lagi yang tidak menikah dan dia kanker rahim. Dua-duanya meninggal. Bisa jadi mungkin Iya, ada dan balik lagi ke gaya hidup juga sih. Iya, dalam plastik. Iya, dua-duanya meninggal karena kanker Aku mau plastik. nanya, kalau orang misalnya kan udah cerai apa udah meninggal suaminya, terus dia nggak pernah berhubungan, apa itu bisa mengakibatkan kanker nggak? Bisa Bisa jadi sih. Nah, mungkin nanti sebetulnya tuh ke ini aja sih, apa balik lagi ke gaya hidup ya, gaya hidup lagi sih. Karena kalau misalnya dia punya bakat nih, ibaratnya kayak dia punya bawaan sel nih, keturunan nih, dia punya bawaan sel terus dipicu sama gaya hidup yang kurang bagus, itu bisa jadi dapat juga loprenya. Kemudian satu lagi adalah sistem imun. Jadi kalau imun tubuh kita kurang baik ya kita kehujanan dikit aja bisa kena flu, itu kan juga sebetulnya tentang sistem imun tubuh kita sendiri ya. Makanya kembali lagi gaya hidup itu yang perlu kita jaga di sini, yang perlu kita kelola di sini. Nah, berikutnya kanker serviks ada cara penularannya. Jadi penularannya ada 2 macam, secara seksual. Karena ini serviks ya, letaknya di dalam, itu cuma bisa ditularkan lewat hubungan seksual dan non seksual. Secara kontak seksual itu adalah melalui hubungan seksual, biasa koitus. Apa sih koitus bahasa Indonesianya apa? Ya pokoknya gitulah, suami istri ya, suami istri. Nah itu lagu Seragama. making love ya. Kemudian genital dan genital, manual dan genital, kemudian oral genital. Jadi yang ibu-ibu yang masih aktif seksual sama suaminya pasti tahu lah ya istilah ini. Kemudian ada juga bisa ditularkan secara non seksual, misalnya dengan sarung tangan. Jadi kayak ya sarung tangan yang habis pegang ya. Apa mungkin orang mungkin kotor, ada cairan mukosa, cairan lendir atau apa gitu, kemudian berpindah tangan itu juga bisa. Kemudian biopsi forceps, pakai alat forceps gitu ya, Itu kurang itu steril lah ya. itu. Dan bisa juga ternyata bisa seperti HIV itu ditularkan dari plasenta ibu ke bayinya, plasenta ibu ke waktu melahirkan ya. Itu. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan si kanker serviks ini? Jadi kanker serviks ini disebabkan oleh namanya human papilloma virus, HPV. Nah, sebetulnya ada 2 macam virus nih, ibu sekalian. Jadi ada virus yang dia menyebabkan tumor. Jadi ada tumor dan kankernya. Jadi yang menyebabkan tumor ini namanya HPV 6+11. Nggak usah dihitung Bu, jadi 6+11, jangan terus 17 ya. Jangan
dihitung ya. Jadi HPV ini untuk yang tumor tidak ganas ya, ini tidak ganas, ini HPV 6+11. Dia biasanya itu seperti kutil, jerawat mungkin ya, kutil itu di alat kelamin. Itu dia disebabkan oleh itu. Kemudian ada yang kedua, ini yang tumor ganas pada si serviksnya itu namanya HPV 16+18. Jadi yang pertama, jadi ada 2 macam virus yang menyebabkan kanker serviks, itu HPV 6+11 itu yang tidak ganas, kemudian ada lagi HPV 16+18 itu yang ganas. Ingat-ingat nanti ada pertanyaan. Nah, kemudian seperti apa sih gejala awal jika seseorang itu mengalami kanker serviks? Nah, gejalanya awalnya itu adalah keputihan yang tidak sembuh-sembuh. Maaf sebelumnya, kalau udah menopause itu masih keputihan nggak? Enggak. Udah enggak ya, Bu? Enggak. Oke, berarti benar kering kerontang. Ada bahasa dikit. Oh ya, masih dikit. Oh ya, karena saya ingat Kalau dulu. mau hubungan kan ya basah. Ah ya, maksudnya saya ingat dulu ibu saya waktu lepas IUD itu terus dikasih burek itu loh sama dokternya. Itu baru dikasih. Iya, karena udah menopause kan. Habis itu ya jadi keluar keputihan yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian pendarahan, mengalami pendarahan, dan setelah berhubungan seksual itu terasa sakit. Oh iya. Tapi kan kita di sini udah tahu semua, Bu. Kemudian bagian pinggul itu sakit. Nah, di sini kalau sakitnya ya bukan kayak Nyeri sakit gitu ya. Iya, mungkin nyari Ngilu, apa ya, ngilu. sakit. Bukan kayak orang haid Dapet. ya. Beda ya, kalau haid kan mungkin kram di sekitar ini. Dia di area Dia pinggul. kayak mau turun gitu, kayak mau Nyeri turun. kayak bro gitu Ya, ya. kayak turun peranakan Ya, apa turun ya. bro gitu. Nah, setelah itu ada bau menyengat dari our Becky ya Yes. gitu. Jadi ada bau menyengat. Emang agak susah ya, karena kan kadang kita sebagai perempuan suka mengabaikan area bawah situ karena nggak kelihatan ya. Kita kan tahunya cuma cebok aja gitu. Tapi padahal mungkin kalau perlu mungkin sebulan sekali, yang masih period mungkin bisa dilihat. Setelah period itu mungkin bisa dicek-cek gitu apa berbau atau enggak, itu mungkin bisa dicek di situ. Kemudian, nah ini ada pendarahan setelah menopause. Gitu. Jadi nanti mungkin ibu-ibu yang mendekati menopause mungkin bisa kalau ada pendarahan, silahkan. Saya udah pre karena Aku udah belum. 40. Kalau 40 kan katanya udah masuk. Melanjutkan kepada ibu-ibu bahwa Jangan dikit apa ya. masuk. Oh ya. Kanker itu ada di 3 macam bagian ya. Jadi kalau dibilang orang kanker itu bukan hanya kanker serviks. Ada adanya kanker serviks itu artinya kanker di mulut rahim. Di mulut rahim itu yang dari V kita itu vagina, terus di mau masuk ke dalamnya itu lubang, itu namanya serviks. Terus ada di sebelahnya itu indung telur kan, jadi kanker ovarium. Terus untuk yang itunya sendiri uterus, bahasa itunya apa ya, rahim. Jadi ada 3 ya. Jadi 3 itu keluhan kalau dia yang di mulut rahim atau di serviks itu biasanya ya seperti kata Mbak ini tadi, Mbak Manik, perdarahan, perut membesar, perdarahan, nyeri panggul. Saya sih dulu saya sempat 2 tahun pas perawatan saya malah melakukan kemoterapi untuk pasien-pasien karena saya sempat kami kan dulu waktu perawat itu di rotasi. Jadi saya sempat 2 tahun bagian onkologi. Bahkan saya melakukan tindakan untuk kemoterapi. Jadi di sini saya sedikit menerangkan bahwa sebelum kalau kita itu orang yang sudah positif mungkin stadium 2 ya, stadium 1 belum ada tanda-tanda. Stadium 2 situ sudah ada yaitu selain perdarahan
suka ngilu, nggak selera makan, mual, dan itu kalau kita lihat inspeksi gitu kita lihat itu dalamnya itu seperti udah membentuk seperti brokoli. Gunjul-gunjul. Seperti brokoli kalau kita lihat, dan dia tuh seperti menghitam. Kalau kita giniin itu kita sentuh dia sedikit itu udah perdarahan, dan baunya itu bau daging busuk. Itu dia kedua, dia udah mulai ada kedua itu dianya, dan nanti dia ketiga itu barulah itu dianya gampang sekali tersentuh dikit, maaf kata kalau berhubungan itu memang dia udah nggak bisa karena sakit, dia tuh kan membengkak ya. Bayangin Bu aja lah, saya pas kalau lihat kayak brokoli itu, udah ini ya karena memang gede, makanya jangan artinya tuh kalau misalnya udah ada tanda masih bisa kok sampai stadium 3 itu sebenarnya sembuh. Ya. Asalkan ya kita itu udah mulai hati-hati dengan bau ya. Kalau misalnya kata berhubungan kok sakit ya. Nah, itu udah masih stadium 3 sebenarnya masih bisa, walaupun ada persenannya ya, dalam arti 60%, 50 sampai 60%. Stadium 4 sih tetap masih di semua, yang kita bilang nggak ada yang nggak bisa. Cuma stadium 4 itu yang dia yang bahaya. Jadi jangan sampai terjadi, dan dari awal sebenarnya sudah ada loh, cuma kita nggak. Dari awal itu. Kalau dulu memang bilang orang kadang kistah ya, kan sering ya, kalau masih miom gitu ya, kalau masih kalau kistah itu kan dia artinya itu gumpalan yang berbentuk gel. Kalau dia miom itu daging, berbentuk daging dianya, itulah nanti lama-kelamaan tumor. Dan tumornya itu membesar, itulah membentuk seperti brokoli. Jadi jangan sampai, tapi dalam saya bilang udah ada tanda-tanda sebenarnya pas kita masih haid itu perdarahannya tuh pasti banyak. Artinya tuh yang biasanya normal itu sampai 5 sampai 7 hari bisa sampai 2 minggu. Kadang kenapa ya? Kadang kita biarin, kadang enggak ini. Jadi sering orang udah stadium 3 itu biasanya pasti HB-nya selalu rendah. Jadi harus kita perhatikan kok HB rendah saya apa ya? Dan itu nggak boleh kita biarkan dalam arti HB rendah itu, karena itu salah satu tanda-tanda kanker. Tapi harus berhubungan ya, dalam arti kok perdarahan ya, terus sakit, kok bau, bau juga ada macamnya, ada dia kena jamur. Kalau dianya kalau dianya itu bau jamur itu, keputihan itu pasti beda dengan kalau dianya yang kanker itu baunya itu bau daging busuk. Kayak bau daging busuk. Tapi kalau dianya jamur, baunya tuh khas, bau pokoknya beda dah. Sulit dijelaskan. Pokoknya beda dah baunya dengan itu. Tapi dan itu masih bisa. Itu tuh jelasin aja, kita udah tahu semuanya itu tuh apa, jelasin aja. Tidak ada laki-laki di sini. Jangan ilmu masuk YouTube. Kalau sudah ada tanda-tanda gitu ya berarti salah satunya memang daya tahan tubuh kita. Makanya untuk kita dengan usia di atas 20 tahun itu, untuk daya tubuh kita perlu kita ini kan vitamin D3. Itu terutama untuk daya tahan tubuh. Jadi artinya kita ada ini ya, udah kita minum vitamin itu, vitamin D3K2 terutama ya, D3K2 itu bagus untuk pertahanan tubuh kita. Karena kita makin lemah, itunya tuh makin sel kankernya tuh memang makin cepat nyebar, jangan sampai metastase ya. Jadi makin cepat nyebar. Jadi supaya dianya bertahan, dianya artinya bulatnya itu enggak makin membesar, ya daya tahan tubuh kita yang perlu kita rubah. Selain daya tahan tubuh kita ya memang pola hidup, pola makan, itu yang kita kita perhatiin. Jenis kankernya tadi serviks, dan kalau indung telur atau ovarium itu dia membesar, perut membesar ya. Jadi beda sama ya karena dia di dalam. Jadi nggak ketahuan, setelah besar baru kita kok berat ya, nggak nyaman lah. Tapi di dalam, tapi nggak terasa sebenarnya ya, karena di dalam bukan di ininya ya, bukan di dalam rahim. Entah itu. Tapi kalau dia di rahim, tanda-tandanya pertama itu perdarahan. Jadi kok perdarahan kita ada, takutnya di rahim. Kadang kan iya, tapi di ininya nggak terlalu sakit. Tapi ternyata dia udah di dalam uterusnya tuh, di dalam rahimnya tuh ya.
Terus mana lagi ya? Yang kita ikutin tadi selain itu untuk mendeteksi dini itu ya IVA. IVA itu ya inspeksi visualisasi asam asetat. Artinya itu kita kasih sesuatu cairan asam asetat, terus sama kita visual itu artinya kita lihat saja itu IVA. Jadi sebenarnya itu sih bagus, tapi ya kok kata saya sih kurang akurat, tapi nggak apa-apa kok Yang akurat ya Pak. ya kalau permulaan pertama dan itu ya perlulah dengan usia kita ya ininya. Dan yang kedua itu pap smear. Kalau pap smear itu diambil cairan ini kita, vagina kita, terus diperiksakan. Dan biasanya sih cairan yang dianya ada tanda-tanda itu biasanya dia agak kental keruh. Sementara yang biasanya normal itu jernih dan lebih lebih bersih. Itu terus sama kalau itu kanker ovarium itu ya, hanya dia dilakukan pemeriksaan dalam atau USG. Sama dengan rahim juga sama-sama USG. Nah, jadi untuk menghindari jenis kankernya itu yaitu vaksin HPV. HPV-nya itu human papillomavirus kepanjangannya ya, human papillomavirus. Catat. Iya, jangan ditanya apa HPV apa ya. Jadi human Google. IVA tadi inspeksi visual asam asetat. Iya. Keluar itu. Makanya nanti ujian SAS kalau Catat. ujian somatik akhir semester. Google-nya siapin Google. Ya, terus juga tadi ya dari Mbak Mani tentang stadium awal. Kayak orang Tadi udah ya Mbak, stadium awalnya ya. Oh ya, stadium. Ya seperti saya bilang tadi, stadium pada kanker, stadium 1 itu dia belum ada kelihatan. Tapi walaupun belum ada kelihatan, kalau kita nggak sama tubuh kita, itu sebenarnya sudah harus contohnya seperti saya bilang, haid itu kalau sering ya, kok sampai panjang ya, maksudnya itu kan harus kita iniin. Jadi artinya jangan kita cuekin, ini apa nih panjang itu satu sering kita keputihan seperti keputihan gitu, jadi menggumpal bau dari situ biasanya dianya sudah, kalau orang yang ini ya, tapi ya sudah ada kan kadang kurang sebenarnya sih bukan sepele ya udahlah nggak apa-apa lah, selagi nggak ada perubahan ya sudah sih, ngapain sih dia, kadang kan gitu. Itulah dianya kalau stadium 1. Kalau stadium 2 dia sebenarnya sudah ada misalnya di serviks itu udah ada dia tanda-tanda lesi ya, kayak luka-luka, kayak bintik-bintik, kayak kutil itu tadi ya, kayak kutil itu sudah ada, tapi dia hanya masih di sekitaran serviknya. Iya, jenis serviknya itu, dan itu pun sebenarnya sudah ada terasa kayak maaf kata kalau hubungan itu udah ada kayak perasaan ngilu, udah ya sebenarnya sudah ada sih, cuma ya seperti saya bilang tadi ya mungkin ya dianggap ya sudahlah nggak apa-apa gitu, sebenarnya dia sudah ada. Diagramnya juga masih kecil, tapi masih sekitaran situ. Kalau dia di stadium 3, dianya lesinya itu sama kutil-kutilnya itu pokoknya makin besar, makin ke samping. Di situ juga udah mulai gampang perdarahan, terus gampang tubuh juga kayak suka nggak enak, terus ya agak lemas gitu ya, dianya tanda-tandanya. Terus ya seperti saya bilang tadi ya perdarahannya juga biasanya ya makin panjang. Kalau misalnya kita berhubungan, kalau misalnya kita haid, kalau misalnya ada sesuatu yang malah kita stres juga, itu mempercepat kalau kita ada masalah stres itu dia mempercepat
tumbuhnya kanker itu memperbanyak. Jadi itu makanya selain itu harus kita ini juga pola hidup ya, bukan pola hidup ya, apa namanya ya, Stress management. manajemen stres lah kita ya, jangan ini, dan nggak perlu terlalu aduh gimana terlalu panik gitu. Ya sudahlah, pokoknya aku jalankan yang ini aja gitu. Jangan gampang stres gitu. Di stadium 4 dianya yang sudah mulai nyebar sampai malah sampai ke rektumnya, sampai ke apa stomatnya itu ke perutnya, jadi nyebar. Nah disitulah kita mulai terasa kok sakit ya iniku, kok perdarahan iniku, kalau lemas ya, baru dianya tuh udah mulai tanda-tandanya tuh udah mulai apa bagian tubuh itu udah mulai banyak lah ya dia yang kena, jadi otomatis rusak lah ya. Baru lah di situ stadium 4 baru kata orang iya selama ini nggak ada kok tiba-tiba stadium 4 itu yang sering ya kita iniin. Padahal selama ini sudah ada. Dan waktu dulu kalau saya tanyain pasien-pasien yang kena itu, iya nggak ada tiba-tiba stadium 4 bu, semuanya enggak. Terus coba ibu ingat-ingat, iya sih dulu waktu haid sering perdarahan, tapi dikirain apa, gitu. Terus ya makanan juga, pola makan juga ya sembarangan, sayur-sayuran apa. Jadi makanya yang biasanya sih dulu ya kalau saya ke rumah sakit umum, jadi yang kena itu justru banyak orang-orang yang ekonominya lebih rendah. Itu ya mungkin satu karena kurang dengan pemeriksaan, kurang dengan ekonominya ini ya, artinya pola hidup, makanan apa itu kan semuanya. Jadi yang paling banyak itu dulu sampai kemoterapi itu orang-orang yang memang yang kurang punya. Dibilang stadium 4 apa udah langsung, sebenarnya enggak, udah ada itu tanda-tanda ini. Ya, jadi untuk perjalanannya itu tadi mungkin sudah saya iniin displasia artinya itu melebar itunya apa lubang bukan lubang apa mulutnya itu membesar itu terus sedang ini nggak usah lah ya ininya urutannya. Untuk tadi usia ya. Untuk ini cara kerjanya tuh tadi dibilang Mbak Manik tadi harus ada suntik vaksin HPV ya. Jadi fungsinya itu setelah disuntikan HPV itu dia menangkap itunya virusnya. Jadi virus otomatis tidak bisa masuk ke dalam serviks. Itulah makanya perlunya vaksin. Jadi sebelum masuk dianya ke dalam serviksnya itu kalau bisa sih kita vaksin lah ya. Vaksinnya itu biasanya diberikan itu ini vaksin diberikan pada beberapa tingkat ya, kelompok untuk dan boleh diberikan pada anak usia 10 sampai 55 tahun. 10 sampai 55 tahun. Kelompok yang pertama itu usia 10 sampai 12 tahun biasanya di SD. Kelompok yang kedua 13 sampai 15 tahun SMP. Dulu anak saya di Strada SMP tuh pada disuntik itu. Dan tapi siapa yang mau ya? SD sih sepertinya dulu enggak, tapi SMP itu disuntik sama SMA juga disuntik dulu tuh. Itu anak perempuan. 16 sampai 25 tahun. 25 sampai 50 tahun juga dulu divaksin ya, disuntik juga ya. Dan usia 26 tahun sampai 55 tahun dapat diberikan setelah tes pap smear itu negatif. Atau IVA-nya itu negatif. Kalau dianya positif, itu percuma, nggak efektif. Ya karena sudah ada sel kanker itu di dalam serviks. Ini kan kalau dianya bersih, kalau belum ada, itulah yang boleh. Jadi kalau dianya sudah ada, tidak boleh. Dan diberikan sebaiknya sama yang belum. Makanya tes vaksin itu, makanya vaksin diberikan harus tes vaksin dan PCR dulu. Vaksin itu biasanya harus diberikan oleh dokter. Vaksin biasanya diberikan 3 kali suntikan pada pertama kali, terus 1 atau 2 bulan kemudian, setelah itu 6 bulan kemudian. Iya.
Jadi nanti kalau Bulan. ada ibu-ibu yang anaknya Dalam mau setahun. divaksin, Kelas lima. Dalam setahun. misalnya SD, SMP, SMA itu jangan dilarang karena itu bagus dan kalau kita sendiri suntik itu mahal, sejutaan lebih. Iya, jadi kalau misalnya nanti ada anak perempuan SD, SMP, SMA yang itu kan dulu anak saya gitu banyak nggak mau loh, udah kamu mau aja itu bagus vaksin ini saya gituin. Karena SMA dulu ada tapi nggak tahu sekarang ya. Nah, dulu anak saya SMP, SMA itu ada. Itu. Sama apa ya? Sama kalau kita udah kena kanker itu juga ada juga namanya diinjeksi. Itu untuk apa ya? Untuk nggak semakin meluas, nggak semakin membesar ya. Namanya injeksi Gardasil. 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 Ya itu juga tapi kalau itu orang yang sudah kena artinya Keluar. dianya stadium 1 atau 2 sebaiknya sih stadium yang Masih begitu awal. tahu itu suntikan Gardasil itu bisa diberikan. Itu kan benteng. Oke, dari itu aja ya. Nah, Sama ya. demikianlah pemaparan kami.